Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Karnita Tamring. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pandemi COVID-19 yang ditulis langsung oleh dosen kami atas nama Dr. Masyuri Masri SSI MKes. Seperti yang kita ketahui, pandemi virus corona setiap tahun di Indonesia itu semakin meningkat. Pada slide ini tampilkan terdapat SARS-CoV-2, yaitu strain virus atau nama virus dari COVID-19. Sedangkan COVID-19 ini atau COVID virus disease adalah nama penyakitnya, dan 19 ini diambil dari tahun 2019 karena virus COVID ini, coronavirus disease ini ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Ukuran dari virus rata-rata yaitu 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter atau 1 meter dibagi 1 miliar. Pada slide ini diperlihatkan ukuran dari coronavirus dan laju mutasinya. Ukuran dari virus itu sendiri antara 26 sampai 32 kilobyte, yaitu antara 962 sampai 1184 kilo delta atau juga pada 65 sampai 125 nanometer. Ukuran ini terlalu kecil untuk dilihat dengan mata, karena itulah kita memerlukan bantuan dari mikroskop untuk melihat penampakan dari coronavirus ini. Virus ini tidak dapat dicium atau dibau, dan tidak terdapat zat yang dapat diindra dengan lidah, tidak pula mengeluarkan suara. Virus ini berdampak pada kesehatan manusia, karena itulah kita perlu meningkatkan survival dan life quality atau kualitas hidup kita, karena virus corona ini juga memiliki sifat yang menular dengan laju mutasi cepat dan variannya banyak. Secara spesifik belum terantisipasi dan belum ada. Berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, virus ini dapat menular dalam 3 cara penularan, yaitu yang pertama droplet borne atau menular lewat percikan, atau contohnya itu pada saat kita berbicara dan terdapat saliva atau percikan-percikan saliva yang dapat membawa gen-gen virus. Yang kedua yaitu kontak borne atau dapat menular melalui kontak fisik. Yang ketiga itu airborne atau dapat menular lewat udara. Dalam kondisi regular, COVID-19 ini dapat menular melalui droplet atau kontak borne. Droplet dapat melalui percikan saat bercakap dengan jarak kurang dari 1,5 meter. Virus ini berada dalam percikan penderita dan masuk ke orang lain melalui mata, hidung ataupun mulut. Penderita batuk dan menutup dan apabila penderita telah menjangkit seseorang dan seseorang ini tanpa sadar batuk dan menutup mulut dan lalu berjabat tangan dengan orang lain, lalu orang lain ini memegang hidung, mata atau mulutnya, maka itu juga akan mempercepat penularan dari virus COVID-19 ini. Karena itulah kita dianjurkan untuk melakukan physical distancing, yaitu saling menjaga jarak antar satu sama lain minimal 1 meter. Dalam slide ini diperlihatkan hadis dari Amr bin As yang berbunyi, "Wabah itu seperti api dan kalianlah bahan bakarnya. Karena itulah saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakar yang dapat menyulutnya, dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya." Hadis riwayat Amr bin As. Dari Amr bin As. Dari hadis ini diperlihatkan bahwa virus atau
api ini diibaratkan sebagai wabah atau pada saat sekarang ini kita ibaratkan sebagai virus COVID-19, di mana virus ini tidak akan pernah hilang apabila kita tidak saling menjaga diri kita sendiri, di mana kita dianjurkan untuk saling menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selain itu, virus ini juga sangat berisiko atau tingkat penularannya sangat tinggi apabila berada dalam kerumun. Virus ini dapat menular melalui udara dalam kondisi khusus seperti tindakan medis yang menimbulkan aerosol, seperti pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyertakan virus ke udara yang bisa pindah ke tenaga medis. Contohnya itu apabila pada rumah sakit, apabila kita menyemprotkan aerosol untuk menghalangi serangga atau semacamnya, pada aerosol yang kita semprotkan ini akan membawa virus di udara dan dapat menjangkit organisme-organisme di sekitar. Pada slide ini diperlihatkan mengapa SARS-CoV-2 sangat virulen. Pada di daerah kami terdapat virus profesor yang disebut juga dengan Profesor Idrus, yaitu dokter atau mantan rektor Universitas Hasanuddin yang positif COVID-19 dan kemudian sembuh. Hal ini dikarenakan dengan PCR test nanti amplifikasi virus ketujuh baru terdeteksi sampel Prof. Idrus. Selanjutnya itu hitung mikroorganisme dengan metode PCR. Pada perhitungan ini kita menggunakan rumus X kali 2N sama dengan 1 dengan keterangan bahwa X ini merupakan jumlah awal mikroorganisme, sedangkan N merupakan jumlah amplifikasi atau siklus atau jumlah perbanyakan dari virus. Selanjutnya yaitu jika mesin PCR baru mendeteksi virus ketika berjumlah 1, maka digunakan rumus sebelumnya, yaitu X pangkat 2 X kali 2 pangkat N. Dalam contohnya pada kasus Prof. Idrus yang saya katakan sebelumnya, itu virusnya dideteksi pada perbanyakan ke-37. Jadi kita menggunakan perbanyakan ke-37, di mana X kali 2 pangkat 37 sama dengan 1, di mana X ini sama dengan 1 kali 1 per 2 pangkat 37. Selanjutnya X sama dengan 1 per 137 triliun, di mana selanjutnya X ini sama dengan 7 pangkat 10 sama dengan 12. Selanjutnya dihasilkan 0,000000000007 jumlah virion yang ada dalam liur Prof. Idrus dan bisa membuat beliau positif COVID. Selanjutnya yaitu manusia terpapar atau virus masuk ke dalam tubuhnya akan dihalangi oleh imunitas humoral atau proses terbentuknya antibodi, di mana selanjutnya yaitu kita dianjurkan lalu hari 7 hari selanjutnya yaitu hari di mana tubuh belum memiliki pasukan pembunuh atau antibodi yang bekerja dalam imunitas humoral. Ada beberapa cara di mana kita dapat menjaga agar imunitas humoral kita dapat bekerja dengan baik, di mana di antaranya itu dengan makan teratur, tidak terlalu capek, tidak tidur dengan cukup, tidak stres atau cemas, harus selalu terkena sinar matahari, atau dengan kata lain kita harus selalu olahraga minimal 1/2 jam. Selain itu hindari polusi termasuk asap rokok. Jika imunitas humoral kita gagal, maka akan mempercepat proses di mana
kita terinfeksi oleh virus SARS-CoV ini, sehingga imunitas humoral kita harus kuat, dan stres yang sangat berpengaruh dapat menurunkan imunitas humoral kita. Beberapa yang dapat digunakan untuk mendeteksi SARS-CoV yaitu apakah kita terinfeksi virus 19 atau tidak, yaitu dengan menggunakan PCR. Karena PCR ini dapat mendeteksi virus SARS-CoV, sedangkan selain itu dapat juga menggunakan rapid test berupa IgM, IgG, tes berupa IgM atau GG, karena rapid test ini dapat mendeteksi adanya antibodi dengan mendeteksi antibodi IgM atau IgG, karena antibodi IgM dan IgG ini dapat merupakan antibodi yang diproduksi apabila kita terjangkit oleh SARS-CoV-2. Pada slide ini tampilkan hasil lab dari identifikasi SARS-CoV-2, di mana pada hari ke-7 dan hasil lab atau pemeriksaan fase 1 menunjukkan PCR plus, IgM minus, IgM minus, yang berarti jika PCR minus, IgG minus dan IgM minus, maka dinyatakan negatif virus SARS-CoV. Lalu setelah 7 hari lab atau pada fase kedua identifikasi virus, dan terbentuk pasukan pembunuh atau IgM, sehingga PCR plus, IgM plus, dan IgG minus, maka hal ini dinyatakan dengan fase akut atau masih menular, yaitu 7-14 hari isolasi mandiri. Setelah 14 hari maka kontrol ulang IgM dan IgG dan PCR. Selanjutnya itu fase mulai masuk penyembuhan atau fase 3 dari hasil lab, di mana hasil menunjukkan PCR plus, IgM plus, IgG plus, dan PCR plus, karena PCR tidak bisa membedakan virus hidup dan virus mati, sehingga jika IgM plus dan IgM plus dan PCR plus menandakan PCR mendeteksi virus yang sudah mati, tetapi jika IgM plus, IgG minus, dan PCR plus itu dapat mengindikasikan bahwa virusnya masih hidup. Selanjutnya itu fase pemulihan atau fase konvalensen, yaitu berlangsung antara 21 sampai 28 hari, di mana hasil menunjukkan PCR plus atau PCR plus ini menunjukkan mendeteksi virus yang telah mati. Selanjutnya IgG plus dan IgM minus. Selanjutnya fase kelima yaitu fase penyembuhan, yaitu di mana hasil dapat menunjukkan PCR minus, yaitu artinya virus sudah dibersihkan. Lalu IgG plus dan IgM minus. Status PCR plus, IgG plus, dan IgM minus ini akan menetap seumur hidup. Tapi jika terjadi infeksi, maka hanya butuh 1 hari untuk membentuk IgM, dan kuman tidak berkembang langsung dihantam oleh IgG. Pada slide ini diperlihatkan peta next strain, yaitu ungu, biru, merah. Pada slide ini ditampilkan ada garis ungu, biru, dan merah. Untuk garis ungu yaitu merupakan siklus masuknya virus SARS-CoV-2 ke Indonesia, yaitu yang berasal dari Wuhan, lalu selanjutnya ke Australia, lalu ke Jepang, dan kembali